Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita nikmat sehat maupun sempat sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di TK Pertiwi Biasa Medan dalam acara diseminasi budaya positif. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Kepada yang terhormat Ibu Asih Handayani selaku Ketua IPPKI Kecamatan Susukan, dan yang kami hormati Ibu Kepala TK se-Gugus Melati serta Ibu Guru TK se-Gugus Melati yang kami banggakan. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih ibu-ibu telah berkenan hadir dalam acara diseminasi ini. Acara diseminasi ini adalah terkait dengan program pendidikan guru penggerak, yang mana budaya positif itu harus diterapkan di setiap sekolah. Nah, disinilah Ibu Nur Nikmah akan menularkan ilmunya kepada ibu-ibu semua. Semoga bermanfaat ya ibu. Diskriminasi budaya positif
dari hukuman untuk anak-anak. Nanti di sini ibu akan tahu mana yang hukuman, mana yang aturan, mana yang disiplin. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu semua, dan semoga pada Ibu Nur Hikmah yang biasa sehat terus Ibu. Semoga selalu diberi kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekian. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Enggar untuk acara yang ketiga, yaitu pengambilan designasi modul 1.4 budaya positif kepada beliau Ibu Nur Hikmah, Sarjana Pendidikan CDP Angkatan 11 saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua IPTKI PGRI Kecamatan Susukan, beliau Ibu Asim Andayani SPDAU. Yang saya hormati Ketua Gugus Melati, beliau Ibu Endang Kalbika SE SPDAU, serta yang saya hormati dan saya banggakan seluruh ibu guru TK, kepala sekolah dan guru TK Gugus Melati Kecamatan Susukan. Bersyukur kepada Allah SWT yang mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, yang mana sampai hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan, di antaranya nikmat sehat dan sempat, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul pada hari ini guna sama-sama belajar meningkatkan kompetensi diri sebagai pendidik. Salawat beserta salam selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi hambanya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semuanya, pertama saya mengucapkan terima kasih atas seluruh ibu-ibu hari ini untuk membantu saya dalam rangka mendesiminasikan modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif. Budaya positif, modul ini merupakan modul wajib untuk tugas saya melaksanakan menjadi aksi nyata di nanti yang akan diulas di RMS dan di YouTube. Sebelumnya mari kita SPI dulu ibu-ibu, karena budaya positif ini merupakan hal yang positif. Jadi kita akan melakukan tersenyum, karena dengan senyum kita auranya akan menjadi positif.
Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Kira-kira ibu-ibu sudah paham yang mana ini, Bu? Ada yang sudah paham? Karena kita sebagai pendidik yang harus menciptakan budaya positif bagi lingkungan kerja kita, bagi lingkungan kelas kita, untuk anak-anak didik kita, okay? Nah, melalui 6 mangga ini. Yang pertama adalah disiplin positif. Ibu-ibu kira-kira ada yang sudah paham belum? Disiplin positif itu apa? Berapa? Iya, itu contohnya. Ya, disiplin positif itu apa? Ya. Apa, Bu? Pembiasaan positif. Ada lagi? Ya, atau namanya apa ya, kita berpakaian bisa. Ya. Ya, disiplin dalam berpakaian. Ya. Bicara. Ya, bicara seperti itu. Ini. Ya, betul, bukan tumor. Nah, kita lihat apa nama disiplin itu. Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi menumbuhkan rasa atau karakter bertanggung jawab pada anak tanpa paksaan, ya, dengan anak-anak memahami nilai-nilai kebajikan yang ada. Jadi biasanya penanaman disiplin positif itu dapat kita lakukan dengan keteladanan dari guru. Jadi sebelum kita mengajarkan disiplin positif kepada anak, kita terlebih dahulu sebagai pendidik harus memberi contoh untuk disiplin. Nah, makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai. Ya. Jadi kita ingin murid kita menjadi apa nih? Maka kita harus mengajarkan demikian seperti visi yang pernah disampaikan kemarin. Kita ingin murid kita menjadi apa? Seperti itu. Begitu juga dengan disiplin positif adalah agar mencapai tujuan mulia dari peserta didik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap diri kita itu mempunyai atau meyakini nilai-nilai kebajikan. Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut ketika di keyakinan kelas. Ya, karena kita akan menggunakan keyakinan kelas itu menggunakan kebajikan yang sudah kita yakini. Nah, ini nilai kebajikan universal muaranya kepada
Bu Rima selaku guru penggerak, atau saya datang ke sini untuk sama-sama belajar, mempunyai motivasi sendiri. Nah, ada 3 hal yang memotivasi perilaku kita sebagai manusia, begitu juga murid. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Ya. Kita melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman. Biasanya pertanyaan yang di motivasi ini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misal nih, kita disuruh melaksanakan tugas, tetap kita takut ya, motivasinya karena kita takut dihukum ya, atau sebagai PNS nih, saya datang pagi, motivasinya supaya bisa absennya tidak telat. Nanti kalau telat gajinya dipotong, dihukum, itu bagian dari hukuman apa bukan Bu? Iya, nah seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang ada 3 hal yang mendorong kita. Nah, motivasi untuk menghindari hukuman itu adalah yang datang dari eksternal atau motivasi eksternal. Terus kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi. Biasanya kita bertanya, ya kalau saya melakukan ini, apa yang akan saya dapatkan? Seperti itu, gitu. Saya bisa dapat apa nih? Saya bakal biasa membantu Bu Rima untuk menyelesaikan tugas CDP-nya, nanti saya dapat apa nih? Seperti itu. Ini ada motivasi dapat makan kan? Dapat kopi kan? Dapat teh kan? Seperti itu. Ya. Apa dapat produk? Jadi kita punya motivasi sendiri. Dan yang terakhir adalah motivasi untuk menghargai diri sendiri, ya. Apalagi kita, misal nih, kita pergi ke kantor polisi, ya, ke sektor, kita bisa datang ke sana pakai celana jeans, sandal jepit seperti itu. Tetapi karena kita ingin menghargai diri sendiri, kita datang pakai sepatu mungkin ya, pakai pakaian yang lebih sopan. Bukan karena kita ingin dihargai, tetapi kita menghargai diri sendiri. Seperti itu. Saya menganggap bahwa motivasi ibu semuanya datang ke sini adalah motivasi untuk menghargai diri sendiri, bukan untuk menghargai saya atau sebagainya, tetapi untuk menghargai diri sendiri. Oke, seperti itu. Karena yaitu ada beberapa orang yang saya dapat apa? Misal kita ditunjuk untuk kemana gitu, saya dapat apa kalau saya mau sana? Atau saya dapat apa nih kalau saya lomba seperti itu? Kalau mau ditunjuk lomba, ya. Jadi motivasi yang terbaik adalah motivasi untuk menghargai diri sendiri. Yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, bila saya akan dapat apa, atau bagaimana kalau saya tidak melaksanakannya. Nah, motivasi ini untuk murid menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, ya. Ini untuk di fase kita mungkin tidak terjadi karena kita tidak pernah ada hukuman, Ibu, ya. Apa ada yang melakukan hukuman? Nanti ada akan kita bahas. Nah, terus mungkin di fase yang lebih tinggi ini biasanya sering terjadi. Murid datang tepat waktu karena takut dia tidak dihukum. Murid memakai sepatu supaya tidak dihukum. Ada 3 motivasi. Terus mendapatkan imbalan atau penghargaan. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapat imbalan, ya. Misal anak kita nih, yuk anak-anak lakukan ini, nanti dapat ini, seperti itu. Bisa meraih ranking 1, 2, 3 supaya nanti dapat hadiah dari Bu
ingin lihat gaya atau ingin hadiah ya. Ini saya pribadi juga merasa masih kesulitan nih. Jadi memang tetap apalagi anak-anak kita pasti ada motivasi dirinya seperti itu. Nah ini hukuman sama konsekuensi itu berbeda. Ya. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Kita dihukum menyakitkan enggak, Bu? Menyakitkan ya. Iya, menderita juga kan. Rasanya sakit hati kita kalau dihukum ya. Dan ya membuat anak sakit fisik maupun hati atau untuk jangka waktu yang lama. Ibu-ibu pernah nggak punya luka batin yang dilakukan pas kecil, kita terima pas kecil tapi sebenarnya sih kemutan. Saya juga ada. Ternyata memang kita nggak boleh, tapi tanpa sadar kadang kita melakukan ke anak kita ya. Iya, seperti itu. Bisa kita anak itu terima dari orang tuanya, dari lingkungannya, bahkan dari lingkungan sekolah, gitu. Terus anak membenci kedisiplinan, karena dihukum itu kan sifatnya paksaan ya Bu. Jadi anak akan menjadi benci, Bu, benci sama disiplin. Terus hukuman itu sifatnya paksaan tadi, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan ya, jadi berbohong nih, benar-benar ya Bu, ya menjadi tidak jujur ya, anak menjadi tidak jujur karena takut dimarahin. Terus anak belajar merasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak benar lagi. Ternyata dampak hukuman itu sangat buruk ya Bu, sangat tidak baik. Akan teringat sampai bila-bila, bahkan sampai kita akan teringat. Itu akan menjadi luka batin yang susah untuk disembuhkan. Nah, berbeda dengan konsekuensi ini. Konsekuensi ada sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Beda dengan hukuman. Hukuman itu akan berimbas sampai 8 tahun. Terus anak menghargai disiplin, terus stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Anak banyak belajar untuk memenuhi peraturan serta kehilangan hak juga tidak nyaman diasingkan untuk sementara waktu. Kita lihat ini. Saya bertanya kepada ibu-ibu semuanya. Menulis 10 kalimat saya tidak akan nakal lagi. Itu hukuman atau konsekuensi, Bu? Hukuman. Ayo anak tulis. Nih. Iya. 10 kalimat saya tidak akan nakal lagi. Itu konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Oke, sekarang ya. Terus berdiri dengan kaki diangkat 1 karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ini kalau yang ini juga di fase kita tidak, Ibu, tidak ada. Terus murid disuruh berlari 5 kali karena tidak menggunakan jas. Ya, hukuman. Sepakat. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, hukuman, Bu. Konsekuensi ya, silakan. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian karena hukuman. Iya, karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Murid disuruh pulang paling akhir karena saat kegiatan berdoa bermain sendiri. Murid disuruh pulang. Iya. Apa yang diperlukan? Itu yang sebenarnya hukuman yang berbeda. Apa ini, Bu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, silakan. Apa ini? Iya, hukuman. Ya, jadi kita sudah paham ya, Bu, perbedaan antara konsekuensi dengan hukuman, ya. Mengganti uang yang sudah dipakai. Ya,
bayi dan sebagainya. Ketika konsak nih dipakai, kok kita nggak bisa membalikan? Nah, kita disuruh mengembalikan itu hubungan atau konsekuensi? Iya, jadi kalau kita bisa boleh memakai tabungan siswa, ya, tetapi ketika waktunya ya ada konsekuensinya ketika mau dibagi ke anak didik, ya. Itu contoh terdekat kita sebut. Salutan itu ya. Bukan. Nah, ini keyakinan sekolah, ya. Nanti ini yang akan kita yakini bersama anak-anak didik kita, ya. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ibu-ibu paham nggak perbedaan antara keyakinan dan peraturan? Yakin berarti sudah ya. Kira yakin kita yakin lah kita Iya. mau sana. Iya, keyakinan peraturan itu hanya satu pihak yang membuat, ya. Sementara pihak satunya adalah atau mematuhi peraturan yang ada, ya. Dan ketika dia tidak mematuhi peraturan yang ada, itu ada konsekuensinya. Tetapi ada hukumannya, Bu. Tetapi kalau keyakinan kelas itu adalah dibuat bersama-sama antara guru dan murid, ya. Kita sepakat nih mau apa? Seperti itu. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mengandung nilai-nilai kebajikan yang mudah dipahami dan mudah diterapkan di sekolah. Nah, ini, Bu. Ini kesepakatan kelas. Kata-kata kesepakatan kelas itu jelas, ya. Misal datang, tepat, waktu. Kami sudah membuat itu antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas di TK Pertiwi Biasa. Misal tidak terlambat masuk ke sekolah. Itu disepakati antara membuat kesepakatan dan keyakinan kelas itu dipimpin oleh guru bersama anak-anak didik kita. Walaupun kita anak-anak didik kita nih belum bisa menulis, berarti gurunya yang menuliskan, tetapi hasil kesepakatan bersama antara guru dan murid, ya. Walaupun anak-anak kita anak TK, anak usia dini, tetapi terbiasa untuk mencari kesepakatan bersama dan disetujui oleh bersama dengan cap jempol dan nama anaknya yang menulis gurunya. Terus berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, itu juga kesepakatan menjaga kebersihan sekolah. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Terus misalnya membereskan mainan, ya, yang telah digunakan atau mengembalikan mainan ke tempatnya kembali. Itu juga merupakan kesepakatan kelas. Nah, nanti kesepakatan kelas ini kita juga sepakati konsekuensinya, karena mereka sudah tanda tangan. Apabila anak-anak melanggar, ada konsekuensinya. Konsekuensinya sudah kita sepakati bersama. Misal konsekuensinya anak-anak disuruh memimpin doa, memimpin doa atau memimpin barisan atau suruh menghafal hafalan seperti itu. Nah, ini perbedaannya. Ini adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas TK Pertiwi Biasa. Kami, guru dan peserta didik TK Pertiwi Biasa, meyakini untuk, jadi ada kata-kata nilai kebajikan di sini. Ini merupakan nilai kebajikan, saling menyayangi, merupakan nilai
itu di keyakinan kelas terdapat nilai-nilai kebajikan. Ya. Jadi kalau ada kata tidak, berarti itu kesepakatan kelas. Ya. Dan kami murid yang semangat belajar. Kalau kami misal taat beribadah kepada Tuhan, kami guru dan murid meyakini bahwa kami harus taat beribadah kepada Tuhan, atau kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nanti ini bisa Ibu terapkan di sekolah masing-masing untuk membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Modelnya gampang, cuma spidol sama kertas apa itu? Ya, astro. Anak-anak dikumpulkan di meja. Anak-anak hari ini kita membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Nanti anak-anak dilatih untuk bersepakat, ya seperti itu. Nanti setelah itu anak-anak disuruh tanda tangan. Jadi kalau orang bisa tanda tangan di guru, maka menggunakan cap jempol. Seperti nanti kita yang memberi nama di cap jempol. Seperti itu. Lanjut, nah ini kebutuhan dasar manusia. Kira-kira Ibu paham nggak? Apa saja kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, Ibu. Bersih. Saya, oke saya, refreshing. Kita lihat ya Bu, kebutuhan dasar manusia sama seperti kita. Apakah ada fosil? Ya. Apakah fosil itu kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Kita lihat. Pertama, ya, bertahan hidup. Ya, kita harus bertahan hidup dulu nih supaya bisa bersih. Ada bertahan hidup. Nanti kita bahas satu persatu. Kasih sayang dan rasa diterima juga ternyata kebutuhan dasar kita. Dasar banget berarti itu ya Bu wajib. Penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kita belajar itu bagian di mana Bu? Kesenangan. Oke. Nah, ketika murid kita melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan yang sudah kita sepakati bersama, itu berarti karena mereka gagal memenuhi ada salah satu kebutuhan dasarnya sebagai manusia yang tidak terpenuhi. Ya, makanya ketika ada murid kita yang aneh-aneh, kita cari dulu nih latar belakangnya kenapa. Itu gunanya asesmen awal. Kita jadi paham kebutuhan anak didik kita tuh apa. Misal tiba-tiba dia menangis, tiba-tiba dia merebut hal rumahnya, kita cari tahu nih kebutuhan dasar dia sebagai manusia yang tidak terpenuhi itu gimana. Seperti itu. Jadi ketika anak tiba-tiba tidak manut melanggar peraturan itu karena ada salah satu kebutuhan dasarnya sebagai manusia yang tidak terpenuhi. Kita pelajari bersama. Nah, ya. Kalau kita, iya, kira-kira
kebutuhan biologis ternyata iya untuk kita bertahan hidup ya. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan bertahan keturunan atau kehidupan akan terus berlanjut ya Bu. Ya. Jadi penting ya. Penting nasional aja. Iya. Kita lanjutin komunikasi sayang. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Ya, misalnya Ibu, kita IGTKIA nih, kita mesin, ya, tiba-tiba yang satu tidak diajak, ya, berarti ada kebutuhan kasih sayang yang tidak tidak terpenuhi, ya, merasa apa? Jadi kok disayangi seperti itu, tidak merupakan bagian dari kelompok itu, jadi merasa seperti itu, oke? Kasihan. Jadi setelah bertahan hidup, merasa dikasih sayang. Kita sebagai manusia yang sangat butuh dikasih sayang, ya. Iya. Disayangi dan menyayangi, merasa diterima, ya, tidak dikucilkan. Ya, penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, ya. Nah, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ya, ketika kita ingin dihormati, berarti kita membutuhkan apa tadi? Ada kebutuhan dasar penguasaan, ya. Terus keinginan, terus kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Terus anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi memilihkan pilihan, ya. Misal anak-anak kita kasih kegiatan ini, dia mau, saya mau itu dulu, seperti itu. Iya, kebebasan. Misalkan seperti Ibu, pelajaran bahasa Inggris, dia nggak suka, dia pengen ngatur Bu, saya nggak suka pelajaran bahasa Inggris, seperti itu. Kenapa harus bahasa Inggris? Dia ingin pokoknya nggak mau belajar bahasa Inggris. Iya, seperti itu. Karena dia berarti ada kebutuhan kebebasan yang dia butuhkan, seperti itu. Terus, iya. Karena anak kita Ibu pengen bebas bermain, pengen bebas memilih kegiatan yang dia inginkan, yang dia sukai. Misal kita kasih 4 kegiatan, dia mau mana dulu, seperti itu. Itu salah satu kebutuhan kebebasan. Nah, kesenangan Ibu, apakah ada piknik di sini? Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Iya. Ayo berarti kita tertawa Bu. Ternyata tertawa itu merupakan kebutuhan dasar manusia.
Ya. Ini alasannya, Iya, kita cari dulu latar belakangnya kenapa boleh seperti itu. Oke? Terus menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Berarti ada kebutuhan, bukan, ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi tadi. Ketika murid kita melakukan hal-hal yang melanggar peraturan, maka dipastikan ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Kira-kira kebutuhan dasar apa ini Bu yang tidak terpenuhi? Bertahan hidup bisa, ya. Iya, terus iya, kasih sayang juga bisa ya Bu. Kebutuhan kasih sayang juga mungkin bisa dikasih Doni. Iya Pak Bu? Iya. Ya, Kasih seperti sayang. itu. Kasih sayang disayang kok atau dikasih? Duitnya ya kasih sayang aja, saya enggak. Ada disayang dong, tapi nggak pernah dikasih. Padahal salah satu ciri kasih sayang apa sayang itu yang ngasih ya Bu ya, bukan? Jadi kasih cuma disayang lebih Iya. Kita mau beri dulu baru nanti Iya. apapun dikasih, terima. disayang kok kalau dikasih tuh. Yang Bu beli ya. Padahal bahasanya ya dikasih jadi sayang gitu ya, jadi sayang ya dikasih misalnya. Asalnya yang kok ya. Berarti tadi kembali ke motivasinya Bu, motivasinya apa seperti itu. Terus, nah ini posisi kontrol restitusi. Ini posisi kontrol kita sebagai guru di sekolah, ya. Ada 5 posisi kontrol. Kira-kira itu yang mana nih? Ada guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Yang sering dilakukan yang mana nih? Sebagai penghukum, sebagai teman, ya. Nanti kita bahas ini. Barangkali kita juga pernah menjadi pembuat rasa bersalah, ya. Saya sering ini. Iya. Ya itu kita sebagai manusia ya Bu, merasa paling benar ya. Kita kadang-kadang nggak punya bahasanya kaca. Makanya kita sebagai manusia itu butuh kaca yang besar biar kita bisa ngilu. Kaca kesalahan kita. Matanya besar bersih ya, tapi lainnya dibelepotan, matanya dipecah, lainnya dibersih. Oh iya. Muka kita yang berjerawatan, kacanya yang dihancurkan. Harusnya muka kita, jerawat kita yang disembuhkan, bukan kacanya yang dihancurkan. Oke, Ibu. Lima posisi kontrol, ya. Ini penghukum. Nah, ada pembuat merasa bersalah. Terus ada teman, ada pemantau, ada manajer. Untuk penghukum, guru berbuat itu menghardik, menunjuk-nunjuk. Kita, sepatuan, seperti itu ya, menunjuk. Padahal saat kita menunjuk ke orang paling tunjuk, kita ada jari, 4 jari yang menunjuk kepada diri kita. Nah, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Itu kan hukum. Ya. Kalau yang membuat rasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu serius seperti itu. Misal, kamu sih kayak gitu. Misalnya yang membuat rasa bersalah, kan jadinya temannya jadi jatuh. Ternyata saya sering Bu menjadi
salah, rasanya kan gak enak ya Bu ya. Ya contoh ke anak kita saja, misal itu rasa itu menjadi nggak enak dan sebagainya, rasa tidak nyaman. Terus yang teman, nah ketika kita memperlakukan anak didik kita sebagai teman, hasilnya anak menjadi ketergantungan ibu. Jadi apik ya Bu, kita ngobrol sebagai teman tetapi hasilnya anak menjadi ketergantungan kepada kita. Terus ketika kita memposisikan diri kita menjadi pengontrol, anak menyesuaikan diri bila diawasi saja. Ya kalau kita pantau, jadi anak manut ketika kita awasi, kita pantau. Ketika tidak kita pantau, anak-anak tidak nurut. Ya, ketika kita memposisikan diri kita menjadi manajer, anak menjadi memiliki pribadi yang kuat. Ya, jadi kita sebagai guru yang ideal adalah memposisikan diri kita menjadi manajer. Nah, menggunakan posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol restitusi tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Ketika anak melakukan salah, kita tanyakan dulu kenapa anak-anak melakukan kesalahan. Terus kita tanya, itu sesuai nggak dengan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Tidak. Terus kita apalagi kuatkan lagi dengan perjanjian sama, kapan tidak akan misal mulai kapan ya akan membereskan mainan. Kita tanya itu tadi baik apa enggak, seperti itu. Ya, kita kuatkan dengan restitusi. Nanti akan dijelaskan. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya, sehingga anak tidak menjadi tergantungan kepada kita. Posisi kita menjadi manajer membentuk anak untuk memiliki karakter bertanggung jawab. Berarti kalau sebagai kepala sekolah atau pimpinan yang membebaskan seseorang yang bersalah, membebaskan untuk tidak tanggung jawab, berarti bukan sebagai manajer ya? Ya, seperti itu. Ya, kita harus memanage diri kita sendiri ya. Ya, silakan bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab. harus bertanggung jawab. Ini dari dulu ya, tanggung jawab dulu. Tidak Jadi bisa- dilatih anak untuk menemukan solusi. Seperti itu. Ya, Ya, cari solusi Jawab. yang betul, solusinya bagaimana. Tidak malah mengatakan sudah tidak usah, saya ikhlas, tidak bertanggung jawab. Iya, Berarti seperti itu. tidak bisa jadi manajer ya. Ya. Manajer lah. Posisi yang terbaik, posisi kontrol yang terbaik adalah sebagai manajer. Ya. Karena berarti kita sudah memiliki karakter tanggung jawab nih, ya, dengan terus meladani atau menerapkan untuk anak-anak didik kita, mencontohkan dan menerapkan. Ini sebenarnya sering kita hadapi Bu, ya, ketika anak ada kasus. Kemarin saya sedang membuat tugas, tiba-tiba ada anak yang merebut temannya. Akhirnya kita tanyakan, kita kuatkan posisi kita sebagai manajer, lalu kita pecahkan masalah sebagai salah satunya adalah dengan menyuruh anak itu untuk meminta maaf Bu. Juga posisi kita sebagai manajer seperti itu. Lalu kita untuk memaafkan dan untuk anak yang satunya berarti untuk memaafkan. Itu sebagian dari posisi kontrol sebagai manajer. Sebenarnya kita sudah menerapkan itu, ya. Cuma hanya kita nggak tahu nih. Iya, tidak paham teorinya, berarti nggak paham bahwa itu adalah posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, ini Berarti kalau ada masalah harus ditanya semuanya ya. iya, dua belah pihak. Harus berdiri di tengah, tidak Iya, misalnya kenapa tadi anak merebut makanan temannya seperti itu, ditanya nih, terus yang merebut juga disuruh minta maaf, mengakui kesalahannya, jujur, dan yang
diambil makanannya tadi untuk dilatih untuk bersedia memaafkan. Lalu terbiasa disuruh minta maaf apabila tidak salah ya, Ya. tidak terbawa sampai dewasa. Nah, kita kontrol manajer itu melalui segitiga restitusi. Ya, yang pertama adalah menanyakan keyakinan. Ya, kamu tadi mengambil merebut makanan atau bekal temannya itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Sesuai kesepakatan kelas kita apa tidak? Kenapa kamu ingin menjadi seperti apa? Kenapa kamu merebut makanan temannya? Seperti itu. Terus yang kedua, menstabilkan identitas. Karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Jadi menstabilkan identitasnya. Ya, ditanya kenapa kamu? Ya, disuruh mengakui, Bu, mengakui semua pernah bersalah. Saya pernah, kamu juga pernah, seperti itu. Yang terakhir, validasi tindakan yang salah, ya. Tapi ada anak yang tidak mau mengakui kesalahannya. Nah, itu tugas kontrol kita sebagai manajer. Nah, bagaimana supaya anak mau mengakui kesalahannya, seperti itu. Dengan cara kamu tentu punya suatu alasan mengapa kamu melakukan itu, seperti itu. Kita tanya, ya, kita memakai uang tabungan mengembalikan kenapa, seperti itu. Iya, pasti punya alasan. Setiap orang punya alasan kenapa melakukan suatu tindakan, ya. Begitu juga didik kita nih, kenapa dia tiba-tiba merebut makanannya teman, kenapa dia tidak membereskan mainan, seperti itu. Kenapa dia tiba-tiba, bahkan mungkin ketika dia mukul temannya, seperti itu. Apakah karena gemes atau dendam atau apa seperti itu, pasti punya alasan. Terus Ada yang dendam loh sampai itu suruh minta maaf nggak mau, dendam sampai pulang. Masih pengennya terpaksa. Terus kita tanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, ya? Misal, ya itu tadi mengambil makanannya. Kan ada cara lain dengan meminta. Kenapa harus merebut, ya? Meminta pun kita tidak boleh memaksa. Ketika yang punya makanan tidak mau memberikan, itu tidak boleh memaksa. Kita harus memahami seperti itu. Mama kok sampai di jalan ya. Iya, ada Bu, iya. Nah, ternyata itu tugas kontrol kita sebagai guru sebagai apa? Apakah mau menghukumnya atau mau membuat dia merasa bersalah, atau kita sebagai teman atau sebagai pemantau dan sebagai manajer. Cuma yang terbaik untuk posisi kontrol yang terbaik untuk seorang guru adalah sebagai seorang manajer. Tetapi kalau saya memang sering mungkin sebelum ikut guru penggerak sering memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Aku lain dari manajer atau Mbak Ika? Lain dari manajer. Iya, berarti kalau misalnya dari manajer. Nah, restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dengan tiga tadi, Bu, dengan tiga tadi ini, ya, dengan menanyakan keyakinan, stabilitas identitas, validasi tindakan yang salah, maka menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kita berharap nih anak-anak kita yang salah atau kita yang salah, kita perbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya. Jadi segitiga restitusi itu menguatkan karakter. Terus restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, ya. Mencarikan solusi, Bu. Kita bukan menyelesaikan masalahnya, tapi mencarikan solusi sehingga anak berlatih untuk bertanggung jawab, memahami, ya. Dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Terus dengan restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, menjadi lebih disiplin,
positifnya dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Berarti dengan restitusi kita tidak bisa membuat anak menjadi dengan merasa bersalah, itu berarti tidak bisa, Bu. Kontrol manajer, posisi kontrol kita sebagai manajer lah yang bisa menggunakan segitiga restitusi. Ya. Penekanannya bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, sekarang stabilkan identitas. Nah, stabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Terus, menstabilkan identitas bisa dengan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita besarkan dulu hatinya lagi. Terus, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita buat anak tidak merasa bersalah dulu ya, Bu. Maksudnya tidak merasa bagaimana. Kita stabilkan identitas dia sebagai anak dulu. Terus kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyerahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Nah ini, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, dan pemikiran stimulus respon menjadi produktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Apa yang penting bagi kamu melakukan hal itu? Ya. Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misal ada kasus anak yang memukul. Nah ini, menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan yang dilakukan memberi pertanyaan bermakna orang murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intensif. Menanyakan keyakinan, apakah nilai yang kita percaya di sekolah kita yang kamu lakukan merebut makanan teman itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Maka pentingnya kita membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Ketika anak kita bersalah, kita tanyakan seperti itu tadi, melakukan kesalahan, kita tanyakan apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita, sesuai dengan segitiga restitusi tadi. Nah, sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti tadi yang sudah kita bahas bersama. Jadi disiplin positif kita bisa laksanakan dengan memposisikan kita, kontrol kita sebagai apa, dan kita laksanakan dengan restitusi tadi. Setelah kita memahami kebutuhan dasar kita sebagai manusia, ya seperti tadi anak berbuat salah pasti ada alasannya, makanya perlu kita tanya, tidak langsung bisa lakukan. Berarti sudah selesai, Bu? Ada yang perlu ditanyakan? Sepertinya sudah jelas ya. Jelas sekali ini karena banyak yang reflektif dengan banyak yang sama dengan hal yang positif terjadi. Saya berharap dengan diseminasi ini jenengan bisa menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah jenengan ya. Bagi yang kita perlu di kesepakatan kelas, keyakinan kelas seperti yang saya sampaikan. Ketika ada anak yang bersalah, kita tanyakan, kita lakukan posisi kontrol kita sebagai posisi kontrol kita adalah guru sebagai manajer ya. Apa
Untuk disiplin positifnya, itu saya sendiri masih belum memahami. Ketika saya mau murid baru ya, saya masih menggunakan bintang. Misal anak sudah dikenal orang tuanya, itu kan masih dalam bentuk penghargaan, ya motivasi, ya. Itu masih saya lakukan. Padahal kan kita harus kesadaran diri. Tapi saya masih memakai itu. Ada kan cara lain selain itu? Nggak kita menyapi lah. Kemarin saya pakai bintang sudah, terus pakai permen. Itu benar-benar sampai anaknya itu ya. Iya. Tujuan saya itu untuk mandiri itu. Iya. Iya. Itu ya memakai bintang. Kamu ini nanti kamu dapat ini seperti itu ya. Nah tadi penanaman motivasi anak yang tadi adalah dengan keteladanan atau dengan apa ya? Yang motivasi. Makanya dibuat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Itu sepakat sesuai dengan catatan ada kasus itu. Misal kesepakatan kelasnya mau berpisah dengan orang tua seperti itu. Dibuat kesepakatan kelas. Salah satu poinnya adalah mau berpisah dengan orang tua. Kita kasih pemahaman dulu nih kenapa sekolah harus berpisah dengan orang tua. Misal mamanya kan harus cuci, harus masak dan sebagainya seperti itu. Nah nanti setelah itu nanti kan ada konsekuensinya ketika tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Makanya ketika kami membuat kesepakatan kelas, sepakat nggak anak? Sepakat Bu Guru. Nah suruh tanda tangan. Nanti ketika mereka melanggar maka ada konsekuensi, bukan hukuman. Jadi konsekuensinya tadi misal menjadi pemimpin doa, ya, menjadi pemimpin baris, menjadi pemimpin sholat duha seperti itu. Konsekuensinya yang memang kita terapkan di sekolah seperti itu dan tidak membuat anak menjadi tersakiti, ya, dia merasa bersalah dan sebagainya. Nah, kesepakatan juga bisa dilakukan bersama orang tua, misal tentang bekal ibu, ya bekal anak, bekal yang dibawa anak yang tidak boleh, misal ciki-ciki, ya permen. Kalau biasa seperti itu ya sudah boleh ciki-ciki, permen dan apa namanya yang mundur-mundur, ya kopi dan minuman kayak ale-ale dan sebagainya seperti itu. Nah, ketika konsekuensinya ketika ada yang bawa itu maka bekalnya diambil seperti itu. Itu dari kesepakatan yang sudah dibuat bersama itu, makanya untuk menerapkan disiplin positif ke anak seperti itu. Jadi kita latih anak untuk berdisiplin dengan membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Seperti itu Bu, kira-kira bisa diterima? Ya. Cukup? Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Ya, demikian dari saya. Mohon maaf, saya masih banyak belajar. Kita belajar bersama-sama. Saya berharap apa yang akan saya sampaikan ini akan berdampak positif bagi kita semuanya di sekolah kita maupun bagi untuk pribadi kita masing-masing. Demikian dari saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu selaku. Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa sekali ini. Banyak ilmu yang kita serap, banyak ilmu yang baru kita tahu, dan banyak hal baru yang harus kita banyak belajar gitu ya pada hari ini. Terima kasih Bu Dina atas ilmu yang luar biasa ini. Teman-teman, sesi diseminasi sudah selesai. Dilanjutkan dengan lain-lain diisi dengan makan siang bersama. Namun sebelumnya, marilah kita bersama